Satu perikop satu hari. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudaraku, pernahkah Anda mendapatkan respon negatif dari orang yang ingin Anda tolong? Maksud hati Anda ingin menolong, tetapi justru dicurigai niat baik yang dilakukan. Kalau pernah, jangan menjadi putus asa dan jangan berhenti untuk melakukan kebaikan hanya karena kebaikan yang kita lakukan tidak diresponi dengan positif. Musa pernah mendapati respon negatif dari saudara sebangsanya ketika ia mendapati dua orang Israel yang berkelahi. Ia bermaksud baik untuk melerai mereka supaya jangan berkelahi. Apalagi mereka sama-sama orang Israel yang ada dalam penjajahan Mesir pada waktu itu. Harusnya sebagai saudara sebangsa yang sedang ada dalam penindasan, harusnya mereka bersahati, bersatu. Tetapi malah mereka berbalik menuduh Musa akan membunuh mereka juga, seperti yang ia lakukan kepada orang Mesir. Sehingga ini membuat Musa menjadi takut dan melarikan diri ke tanah Midian. Saudaraku, dari kisah ini memberikan kita suatu realita bahwa niat baik kita tidak akan selalu mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Tetapi, satu hal yang harus diingat, bahwa kebaikan kita harusnya tidak dipengaruhi oleh respon orang terhadap kita. Karena jika kebaikan kita tergantung pada respon orang,
maka kebaikan yang kita lakukan akan sangat terbatas, dan bahkan kita akan berhenti untuk melakukan kebaikan kalau kita tidak mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Mari kita melakukan kebaikan karena kasih kita kepada Allah. Biarlah ini yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan karena kita mengasihi Allah. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita. Solidio Gloria.